Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Giza Pancawardani dari Rombel Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan melaksanakan yaitu podcast untuk mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Nah, di sini ada tema yang ingin saya bahas untuk berdiskusi di sini, yaitu hubungan manusia dan teknologi di era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya nggak sendiri, tapi di sini ada teman saya, yaitu mungkin boleh diperkenalkan untuk kakak yang ada Baik, di sini. baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifah Hirunisa, biasa dipanggil Latifah, dari Prodi Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya. Wah, jadi hari ini teman kita kali ini untuk berdiskusi pada malam ini adalah Kak Latifah dari Universitas Brawijaya, Prodi Kebidanan. Oke. Jadi di sini kan kita mau bahas sedikit nih mengenai apa sih hubungan dari manusia dan juga teknologi, terutama di era Society 5.0 dan di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, awalnya di sini gimana sih pendapatnya dari Kak Latifah sendiri mengenai hubungan manusia dan teknologi yang terjadi saat ini? Mungkin boleh sharing-sharing mengenai pendapatnya. Silahkan. Oke, sekarang kita ini hidup di era globalisasi ya, di mana saat itu kita menghadapi revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0 juga. Nah, di industri 4.0 ini di mana eh, teknologi ini sangat berperan sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama Internet of Things, kemudian ada juga EA, di mana itu yang membuat teknologi saat ini itu semakin berkembang dengan pesat gitu kan. Karena semua hal itu bisa dikaitkan dengan internet gitu kan. Selain itu juga kita menghadapi society 5.0 di mana manusia ini diharapkan bisa memanfaatkan teknologi, bisa menggunakan teknologi dan apa ya, seluruh kegiatan kita itu bisa dimudahkan nih dengan adanya teknologi, diharapkannya seperti itu. Nah, jadi hubungannya menurut saya antara society 4.0 kemudian industri 4.0 ini seharusnya bisa berkembang saling beriringan gitu. Karena kan kalau ada teknologi ini kan diciptakan oleh manusia karena kan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, jadi diharapkan manusia pun juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu. Menurut saya sangat berkaitan sekali dan seharusnya saling membantu antara teknologi dan juga em, society itu sendiri gitu. Bener banget, setuju banget ya sama Kak Latifah, terutama kan sekarang ini benar-benar kita segala bidang kehidupan kita tuh nggak bisa pisah dari yang namanya teknologi, mungkin dari handphone atau laptop, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan di luar sana mungkin akan terbengkalai jikalau tidak ada teknologi. Kemudian eh, Kak Latifah pernah nggak sih dengar yang namanya kan itu ada revolusi di mana Society 5.0. Nah, itu ada di Jepang, di mana masyarakatnya itu sudah memiliki kecerdasan yang tinggi mengenai bagaimana mereka bisa mengolah kehidupannya dan berdampingan dengan teknologi. Nah, kalau menurut Kak Latifah sendiri, apakah hal ini benar-benar kayak sesuatu yang harus segera diterapkan di Indonesia? Apa bagaimana ya pendapatnya Kak Latifah mengenai kecerdasan
manusia yang berhubungan langsung dengan teknologi ini. Menurut saya harusnya juga bisa ya, bisa diterapkan di Indonesia. Tetapi mungkin dalam penerapannya itu kan kita masih punya beberapa kendala ya. Di Indonesia sendiri itu masih banyak beberapa kendala yang mungkin belum bisa nih disamakan kemajuannya antara Indonesia dengan yang di Jepang. Nah, tetapi eh, Indonesia itu pun juga bisa mencontoh Jepang itu sendiri. Mulai dari kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama sih itu karena dari sumber daya manusia itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga skill dari masyarakat dari Indonesia itu sendiri, sehingga nanti segera penerapannya itu pun akan segera bisa dilaksanakan di Indonesia gitu menurut saya. Oke, bener banget. Apalagi ada ini ya Kak, kayak misalnya kita itu pernah dengar nggak sih kayak keterampilan abad 21, di mana kayak manusia ini harus memiliki hal tersebut untuk bisa bertahan di era globalisasi dan era teknologi ini. Karena kan ada itu yang namanya kayak pengalihan di mana banyak pekerjaan yang akan hilang kemudian tergantikan oleh pekerjaan baru sehingga masyarakat diharapkan bisa memiliki keterampilan abad 21 itu. Nah, kalau menurut Kak Latifa ini sebagai generasi muda, kita kan sebagai generasi muda, gimana sih cara kita biar tips-tipsnya mungkin menurut pendapat Kak Latifa gimana kita bisa mengembangkan nih keterampilan abad 21 ini mungkin dari kayak berpikir kritis, kemudian juga problem solving yang baik, komunikasi dan kolaborasi yang baik. Itu kalau menurut Kak Latifa sendiri bagaimana ya? Baik, menurut saya dengan revolusi industri 4.0, kemudian ada society 5.0, terus kita sebagai mahasiswa nih seharusnya kan menjadi tonggak utama bangsa ini untuk menghadapi 4.0 ini gitu kan. Nah, menurut saya kita untuk bisa ningkatin critical thinking gitu kan mungkin kalau untuk dalam sehari-hari itu masih sulit ya. Terbukti aja kita melihat eh, berita hoax gitu masih mudah tersebar dengan mudahnya di Indonesia gitu kan. Nah, mungkin tipsnya itu bisa mulai mengikuti berbagai lomba. Nah, salah satunya mungkin lomba inovasi. Nah, dari Kemendikbud itu kan ada PKM namanya. Nah, kalau kita kaitkan lebih tinggi lagi, dikaitkan sama tema ini gitu kan ya, tentang teknologi ada banyak lagi tuh bagian-bagiannya seperti penerapan iptek, KC gitu kan. Itu juga bisa ningkatin critical thinking kita. Jadi secara tidak langsung ketika kita sudah terjun dalam lomba gitu kan ya, kita bisa terus tuh tingkatin critical thinking kita untuk membuat berbagai inovasi gitu, nerapin teknologi gitu kan. Jadi critical thinking kita meningkat, tetapi di samping itu kita ada pengalaman, ada ilmu, dan kalaupun menang itu pun juga bisa menambah motivasi untuk meningkatkan critical thinking kita. Dan sebenarnya nggak hanya tentang PKM aja, bisa aja ikut berbagai lomba yang lainnya, karena dengan mengikuti berbagai lomba, itu kita seperti terpaksa untuk critical thinking, terpaksa untuk belajar lebih dari matkul yang kita pelajari di kuliah gitu dan diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal-hal kecil tersebut gitu. Oke, wah berarti kita harus kayak berani bergerak gitu ya, mengambil keputusan untuk harus berani maju, biar kita juga nggak ketinggalan dan nggak malah menjadi kayak beban buat negara, karena kan ada isu juga bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi juga. Jadi pasti hal ini sangat-sangat akan bagus untuk ditekankan agar para pemuda-pemudi kita ini menerapkan dengan baik teknologi yang ada. Kemudian nih, buat Kak Latifah, kan ini ada tentu saja teknologi itu pasti membawa dampak nggak cuma yang positif aja, pasti kan juga banyak dampak yang negatif. Ya, kalau yang sering Kak Latifah temui atau mungkin terkadang masih dialami oleh diri sendiri itu
mengenai dampak negatif teknologi itu apakah ada ya? Yang saya alami ya, mungkin dari teknologi itu ada beberapa hacker ya, mungkin beberapa hacker yang masuk ke website gitu. Misalnya kemarin aja ada beberapa eh, ini di instansi itu datanya itu bocor gitu kan ya. Kan itu sangat berbahaya, bahkan bisa dari data yang bocor itu karena kena hacker ya. Kemudian akhirnya banyak teman-teman yang di dalam instansi tersebut datanya di situ diinput, akhirnya mereka ditelepon, kemudian ada penipuan. Nah, banyak beberapa teman saya yang mendapatkan penipuan tersebut, akhirnya eh, banyaklah kerugian dari segi material gitu kan. Selain itu mungkin dari kemudahan informasi seperti ada banyak pornografi ataupun yang lainnya. Mungkin ketika kita search gitu di eh, Google misalnya. Nah, itu sebenarnya kita tidak ingin search itu gitu kan. Misalnya kita search sesuatu hal yang lain gitu kan. Tapi ketika di scroll ke bawah ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Mungkin itu sih beberapa dampak negatif yang saya alami gitu. Bener banget. Tapi ini kalau kita pikir-pikir lagi, selain nama tersebut, itu kan juga ada yang mungkin agak sangat mengganggu. Tapi terkadang itu kayak teknologi ini kalau tidak kita apa itu namanya kontrol dengan baik, terutama seperti anak-anak ya. Kalau misalnya mereka kurang dalam pengawasan orang tua, pasti teknologi ini juga akan membawa dampak seperti kenakalan pada anak, kemudian juga mungkin pada pelajar kurangnya produktivitas, kemudian juga tidak hanya pelajar sih, juga pada mereka yang sudah bekerja, mungkin hal tersebut eh, harus diperhatikan kayak kontrol terhadap teknologi itu sendiri. Jangan sampai kayak manusia malah yang dikontrol sama teknologi. Padahal kan manusia yang menciptakan teknologi itu sendiri. Oke, terus kalau tadi kan untuk kesimpulannya ya nih, kan tadi kan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Kalau untuk secara umum, tadi kan untuk generasi muda itu ya. Kalau untuk secara umum tuh hal yang harus kita persiapkan untuk eh, kita sebagai manusia memiliki hubungan yang baik dengan teknologi di era yang maju ini. Kalau menurut Kak Latifah, bagaimana ya? Oke, kalau kita sebagai masyarakat secara umum gitu kan ya, untuk menghadapi teknologi ini, yang pastinya yang pertama itu tadi sih, yang paling pertama utama itu adalah pendidikan. Kita ningkatin kualitas diri kita melalui skill, pengetahuan, dan kemampuan kita mengenai teknologi. Nah, selain itu kita juga bisa memperluas network gitu. Kenapa? Karena dengan memperluas network, kita juga akan memperluas pengetahuan kita bagaimana kita menghadapi teknologi seperti itu. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi, di mana kita harus memanfaatkan teknologi bukan seperti tadi yang disampaikan Giza, kita malah dimanfaatkan oleh teknologinya. Juga kita harus mungkin ini pesan juga untuk pemerintah untuk bisa meningkatkan pemerataan akses internet sehingga kesenjangan sosial terutama dalam hal akses internet ini pun dapat terkikis gitu sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa revolusi industri 4.0 dan juga tidak tertinggal sehingga kita semakin siap menghadapi revolusi industri 4.0 gitu. Oke, bener banget tadi mungkin tips-tips dari Kak Latifah tadi sangat bermanfaat bagi ini teman-teman semua yang nanti akan menonton video ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa hubungan manusia dan teknologi di era society 5.0 dan juga revolusi industri 4.0 ini harus kita persiapkan dengan baik karena kan tujuan utama dari teknologi yang ada ini adalah untuk
mempermudah kita sebagai manusia untuk melakukan aktivitas. Juga harus kita lakukan peningkatan kualitas diri agar kita juga bisa mengontrol adanya teknologi ini dan kita bisa ikut maju dengan adanya teknologi, bukan malah terbenam dalam teknologi yang semakin maju ini. Uh, Kemudian juga kita juga harus tetap berhati-hati mengenai berbagai dampak negatif yang ada, sehingga kita juga bisa menggunakan teknologi tersebut dengan bijak dan menambah keefektifan dari teknologi. Sehingga kalau begitu, kesejahteraan dari manusia ini dapat terus meningkat. Apakah Kak Latifah ada beberapa kayak closing statement nih buat diskusi kita pada malam ini? Ya, mungkin mari tingkatkan kualitas diri dan juga manfaatkan revolusi industri 4.0 untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, oke, baik teman-teman, mungkin ini tadi diskusi singkat dari saya, Giza Banjawardani, dan juga ada Latifah Khairunisa. Semoga nanti ini bisa menambah pandangan teman-teman dan juga semua yang akan menonton video ini, agar kita juga terus tergerak untuk menambah kualitas diri dan juga dapat menyeimbangkan diri dengan teknologi yang ada. Kemudian mungkin sekian dari saya dan juga Kak Latifah. Eh, Terima kasih ya buat semuanya yang udah mendengarkan. Jangan lupa buat like, komen, dan juga like, komen aja deh, nggak apa-apa. Baik, oke. Mungkin dari kami eh, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.